Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Harta dan Hati. Saudara, harta dan hati itu sangat sulit untuk dipisahkan. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ternyata, saudara, hati itu berada di mana harta itu berada. Satu hal yang kita harus sadari adalah bahwa kita manusia itu diciptakan sebagai makhluk kekal, yang artinya hidup kita itu tidak berakhir sebatas kubur, tetapi hidup yang sesungguhnya itu justru baru dimulai di balik kubur. Ini jarang kita sadari, sehingga kebanyakan kita, walaupun sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, kita belum bisa memiliki sudut pandang kekekalan. Sudut pandang dan pola pikir kita masih duniawi. Kita selalu berpikir bagaimana bisa hidup nyaman dan utuh di bumi ini, sehingga lupa mempersiapkan diri kita memasuki kekekalan. Akibatnya, hidup kita selalu ada dalam perjuangan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya di bumi ini. Padahal, Tuhan tidak menginginkan kita meraih sebanyak-banyaknya apa yang dapat diraih di bumi ini, tetapi tidak meraih apa-apa yang bernilai kekal. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Matius 6 ayat 19-20. Di bagian lain dikatakan, apalah gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu. Sebenarnya ayat-ayat itu peringatan, saudara, karena Allah Bapa kita tentu menghendaki kita sebagai anak-anaknya bisa mencapai keberhasilan dan sukses yang berkualitas sempurna sesuai dengan standar Allah Bapa. Maka dalam hal ini kita harus belajar untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang Allah kehendaki, bagaimana versi keberhasilan menurut Tuhan itu. Ingat, kita hanya punya satu kali kesempatan hidup di bumi ini, yang mana tidak lebih dari 100 tahun. Dalam waktu yang singkat itu, kita harus sudah bisa menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya harta kita, satu-satunya yang ada di hati kita, yang kita butuhkan, yang menjadi satu-satunya kebahagiaan dan yang bisa memuaskan hati dan jiwa kita. Untuk itu, kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan, saudara. Faktanya, tidak banyak orang yang sudah bisa menyeberang, melintasi batas. Maksud saya dengan kalimat melintasi batas ini adalah tidak lagi memiliki sudut pandang kefanaan atau keduniawian, tetapi memandang segala sesuatu selalu dari sudut pandang kekekalan. Hal ini jujur hanya bisa dialami oleh orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar dan juga bergaul dengan Tuhan, sehingga mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Dua hal itu merupakan satu kemutlakan. Memang hal ini perlu waktu dan harus melewati sebuah proses.
Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara yang di atas itu tidak mudah, karena kita mesti bisa memindahkan hati kita ke kerajaan surga, sementara kita masih ada di bumi ini. Terus terang saudara, belum banyak orang Kristen yang bisa, karena umumnya masih punya banyak kegemaran dan kesukaan dari fasilitas dan hiburan yang ada di dunia ini. Bahkan memang ya itu terkesan berlebihan kalau kita bicara memindahkan hati kepada kerajaan surga. Terkesan munafik dan tidak realistis. Namun, kita tetap harus berkomitmen memaksakan diri. Tanpa memiliki komitmen, selera jiwa kita tidak akan berubah, saudara. Dan kita tidak bisa bertumbuh dalam hal kerohanian kita. Maka kita harus paksa diri kita. Kita harus terus berusaha mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu kita membuat komitmen-komitmen, janji-janji, sumpah atau perjanjian dengan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita akan merasakan pertolongan Tuhan sehingga kita bisa memenuhinya. Walaupun memang sering kita berpikir tidak akan sanggup memenuhinya, tetapi kita harus memiliki niat dan tekad untuk itu. Terkesan ada unsur munafik ya saudara, tetapi kita serius mau mencapai apa yang Tuhan mau. Lalu apa yang terjadi? Tuhan pasti akan menggarap hidup kita dengan banyak persoalan, dengan banyak pergumulan dan kepedihan hidup. Itulah proses yang akan membawa kita melintasi batas, yaitu membuat kita bisa memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Walaupun kenyataannya sekarang kita belum sempurna, tetapi kerinduan kita akan Tuhan yang bulat akan menjadi semakin kuat. Keberanian kita untuk dijemput pulang Tuhan ke rumah Bapa pun bertambah pasti. Percayalah, Tuhan menilai baik dan pasti menghargai kenekatan kita. Jangan dengar kata orang yang mengatakan itu tidak masuk akal, tidak realistis. Karena begini, justru kesadaran kita akan singkatnya hidup dan kenyataan kekekalan yang segera akan kita alami menjadikan itu semua realistis. Apalagi kalau melihat orang susah, orang menderita. Di sana kita melihat tragisnya hidup. Sebaliknya, ketika kita melihat orang beruntung, rumah mewah, pesta, kendaraan, mobil mewah, dan lain-lain, kita melihat juga tragisnya hidup. Kenapa? Karena semua itu pasti akan berakhir. Maka jika kita bisa menghayati hidup dari sudut pandang ini, kita baru bisa mengerti versi keberhasilan, versi sukses yang benar di pemandangan Tuhan. Hidup kekristenan itu selalu diarahkan kepada kekekalan atau kehidupan yang akan datang. Begitu seharusnya, saudara. Nah, ironinya, banyak orang Kristen yang belum bisa dientaskan. Kita harus ingat bahwa Bapa mengajar kita untuk kebaikan kita, demi keberhasilan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kita bisa dibawa pulang ke surga. Jadi saudara, mari kita pikirkan perkara yang di atas dan kita kumpulkan harta di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.